Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erviana Syadah, angkatan 30, kelompok 1, NDH 03 dari SDN Gayam, Kecamatan Kelua. Di sini kami diberi tugas individu pada agenda 2 membuat learning journal berjudul Nasionalisme. Materi pokok pada nasionalisme ada 6. Yang pertama, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, sila pertama dan sila kedua. Kedua, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, sila ketiga sampai dengan sila kelima. 3. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. 4. ASN sebagai pelayan publik. 5. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 6. Aktualisasi nasionalisme bagi ASN. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, sila pertama dan sila kedua. Setiap pegawai ASN wajib memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Jiwa nasionalisme Pancasila ini harus menjadi dasar dan mengilhami setiap gerak langkah dan semangat bekerja untuk bangsa dan negara. Untuk itu, setiap pegawai negeri sipil sebagai bagian dari ASN harus senantiasa taat menjalankan nilai-nilai Pancasila dan mengaktualisasikannya dengan semangat nasionalisme yang kuat. Implementasi nilai-nilai ketuhanan. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, kita perlu mendudukkan Pancasila secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Yang kedua, implementasi nilai-nilai kemanusiaan. Dengan melandaskan pada prinsip kemanusiaan ini, berbagai tindakan dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak sepatutnya mewarnai kebijakan dan perilaku aparatur negara. Fenomena kekerasan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial merupakan kenyataan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sehingga aparatur negara dan seluruh komponen bangsa perlu bahu-membahu menghapuskan masalah tersebut dari kehidupan berbangsa. Selanjutnya, nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, sila ketiga sampai dengan sila kelima. Pertama, implementasi nilai persatuan Indonesia. Keberadaan bangsa Indonesia terjadi karena dia memiliki satu nyawa, satu asal akal yang tumbuh dalam jiwa rakyat sebelumnya, yang menjalani satu kesatuan riwayat, yang membangkitkan persatuan karakter dan kehendak untuk hidup bersama dalam suatu wilayah geopolitik nyata. Sebagai persenyawaan dari ragam perbedaan, suatu bangsa mestinya memiliki karakter tersendiri yang bisa dibedakan dari karakter unsur-unsurnya. Yang kedua, implementasi nilai-nilai permusyawaratan. Contohnya saja dalam pengambilan keputusan, lebih diutamakan diambil dengan cara musyawarah mufakat. Pemungutan suara atau voting dalam pengambilan keputusan merupakan pilihan terakhir jika tidak mencapai mufakat dengan tetap menjunjung tinggi semangat kekeluargaan. Demokrasi permusyawaratan dijalankan tidak hanya dalam bidang politik dan pemerintahan saja, namun juga dijalankan dalam berbagai pilar kehidupan bernegara. Selanjutnya, yang ketiga, membumikan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila. Dalam negara kesejahteraan sosial, yang dituntut bukanlah penghapusan hak milik pribadi, tapi fungsi sosial dari hak milik pribadi. Disinilah negara bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan dari fungsi sosial atas hak milik pribadi sehingga bisa terwujud kesejahteraan umum. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Prinsip-prinsip penting dalam kebijakan publik harus dipahami oleh ASN agar mampu menjalankan tugasnya yang berorientasi pada pelayanan kepentingan publik dan masyarakat yang luas. Prinsip itu diantaranya adalah
Customer Driven Government, yaitu bahwa pegawai ASN harus menyadari dirinya sebagai bagian dari birokrasi yang melayani kepentingan publik yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. ASN sebagai pelayan publik. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, ASN yang melayani publik, dan yang kedua, ASN berintegritas tinggi. ASN yang melayani publik. Ada 3 poin penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik, yaitu yang pertama, tugas pelayanan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah. Yang kedua, yang menjadi objek layanan adalah masyarakat atau publik. Yang ketiga, bentuk layanan yang diberikan dapat berupa barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, ASN berintegritas tinggi. Tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik dan kode perilaku yang telah diatur di dalam Undang-Undang ASN. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Dasar, ASN ada 12 kode etik dan kode perilaku ASN, yaitu pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Yang pertama, ASN sebagai pemersatu bangsa. Pentingnya peran PNS sebagai salah satu pemersatu bangsa secara implisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terkait asas prinsip nilai dasar dan kode etik dan kode perilaku, di mana dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa asas-asas dalam penyelenggaraan dan kebijakan manajemen ASN ada 13. Salah satu diantaranya asas persatuan dan kesatuan. Hal ini berarti seorang PNS atau ASN dalam menjalankan tugas-tugasnya senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan kelompok, individu, golongan harus disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Yang kedua, ASN menjaga kondisi damai. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, transparan. Dengan bersikap netral dan adil dalam melaksanakan tugasnya, PNS akan mampu menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tentram di lingkungan kerjanya dan di masyarakatnya. Aktualisasi nasionalisme bagi ASN. Aktualisasi nasionalisme bagi ASN diharapkan dapat memahami, menghayati, dan mampu mengamalkan nilai-nilai penting mengenai nasionalisme Pancasila, dan kemudian mengembangkan rancangan aktualisasi tersebut di tempat kerjanya.